Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Yulianto. Alamat Wardoyo, tempat tanggal lahir Grobogan 31 Juli 1994. Alamat di Wardoyo, Desa Wardoyo, RT 06 RW 01 Kecamatan Bodong, Kabupaten Grobogan. Sekolah tempat mengajar Di SMP Negeri 1 Barangrayung. Mengajar saya mengenai dalam pelajaran PJOK itu ada beberapa metode. Pertama, metode belajar praktek, penugasan, tanya jawab, sementara yang saya gunakan di sekolah mengajar dari dia metode. terus pendidikan dan pengembangan profesional. Apa latar belakang pendidikan Anda? Kerjaan saya mengajar. Terbelakang saya itu di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, UTP yang disingkat. Itu dikenal mengenai beberapa kejuaraan di futsal, voli, dan ada lagi di sport massas itu dengan Bapak Wisnu. Apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Dalam Bidang apa yang sering atau keahlian? kalian saya itu kalau di saya sendiri itu di sepak bola ya. Sepak bola dulu itu juga ikut klub di desa, tapi mau kembangkan mau ke Persipur, tapi dengan kondisi saya juga kuliah itu dialihkan ke klub Solo. Apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Iya, saya ikut pelatihan di kampus, di workshop juga. Itu selama 3 hari. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman dari pelatih-pelatih dosen Berarti kayak seminar. seminar. Bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Saya itu pertama anak itu senang dulu dengan pelajaran olahraga dan tidak ada yang anak itu dibikin ya susah, tapi dengan metode-metode yang mudah, dengan menyenangkan. Apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pembelajaran? Yang pertama, siswa itu harus benar-benar aktif, harus mau bertanya dan melihat apa yang disampaikan, praktek dengan gurunya. Dia tidak apa, gerakannya tidak salah, dan mengurangi resiko cedera.
Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Jadi dengan gaya berbeda itu anak tersebut disuruh memainkan game. Main game itu dengan contoh senam. Senam itu ada beberapa kelompok disuruh membuat konten senam aerobik dan senam PGRI. Pengelolaan kelas. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Sarana prasaranya, Sarana prasarana harus memadai, ya memadai. Adanya sekarang itu digital, internet harus mencukupi, dan tempatnya juga harus benar-benar steril. Iya, steril ya. Iya, enggak ada orang. Iya. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Ya, nakal. Itu nakal harus benar-benar ditegur. Karena apa, siswa itu kalau tidak ditegur kemungkinan besar itu mengulang lagi dengan sekarang itu ada bullying ya, bullying, ada lagi yang main ejek-ejekan tangan dan sebagainya. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Yang pertama, harus menaati peraturan sekolah. Yang kedua, harus benar-benar anak tersebut tahu tugas-tugas anak tersebut untuk sekolah itu apa semua. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Sama harus memberikan kerjasama yang baik dan kita selalu sharing pada teman dan staff. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Yang pertama, diketahui anak tersebut itu harus tahu keadaan anak yang tidak masuk, sikap dan kelakuan di sekolah itu harus benar-benar disampaikan kepada orang tua. Karena apa, orang tua sekarang itu kadang menyalahkan pihak sekolah. Karena apa? Pengajaran tersebut di lapangan kayak olahraga, contoh anaknya itu salah, benar-benar tidak memakai baju olahraga, tetapi anak tersebut dikasih sanksi untuk berdiri atau dicibir, tapi laporan orang tua pun tidak sama. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Yang saya sampaikan mengenai konflik tentang siswa itu, yang pertama saya memanggil guru BK dulu, yang kedua kepala sekolah
harus benar-benar menyelesaikan masalah, tidak tidak sepihak untuk kita menyelesaikan masalah dengan wali murid tadi. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Yang pertama itu adalah siswa itu benar-benar sesuai apa yang diperoleh oleh Bapak Ibu guru, yang kriteria-kriteria yang ingin mengenai tata tertib sekolah harus benar-benar dipatuhi dan jangan melanggar tersebut yang ada di tata tertib sekolah. Apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Pertama, dikasih pemahaman dulu, pemahaman. Yang kedua, dikasih bimbingan khusus dengan motivasi belajar, dan harus mencari informasi melalui buku, perpustakaan, dan juga bisa sampai rumah menggunakan HP atau YouTube tadi. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Dalam beberapa pertemuan dalam belajar anak tersebut itu dilihat dari sikap, kedua dari ketakwaan, terus yang ketiga kedisiplinan, itu kedisiplinan, memakai baju, untuk memakai kaos kaki benar-benar, dan dasi dan sebagainya, benar, dan rambut juga harus dirapikan. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Iya, saya terlibat. Itu ada beberapa yang saya ekstrakurikuler, itu ada pramuka, ada bola voli, dan ada juga gandeng. Itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Jumat itu di hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan ada juga mau bukan PPNK, tapi saya itu juga belum ada waktu yang untuk menyiapkan, karena PNK itu di UKS itu ada dibutuhkan yang pertama, teori-teori yang di Masas itu juga perlu juga. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Saya menjadi seorang guru, karena ide saya itu yang pertama keberhasilan, yang kedua menjadi anak yang patuh pada orang tua, ilmu yang disampaikan oleh Bapak Guru juga yang kedepannya lebih baik menjadi anak yang sukses. Bagaimana Anda mengintegrasikan
mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Oh, jangan. Kayak kalau senam aerobik gitu, Oh. dilihatkan video Oh iya iya. dulu atau poli. Oh iya, itu dengan yang contoh senam aja ya, senam aja dengan mudah. Itu saya menggunakan metode untuk menirukan saya dulu. Bapak Ibu itu disuruh menirukan di depan. Anak tersebut disuruh mengikuti. Yang pertama, mulai dari teknik dasar step 1 dan step 2 dengan kombinasi gerakan tangan dari kepala sampai ke kaki. Harus ada koordinasi semua tubuh. Itu yang pertama, cara pembelajarannya adalah melihat dulu di gurunya. Yang kedua, dengan misal anak tersebut belum bisa memahami, disuruh melihat di proyektor di gedung dan melakukan guru dan siswa. Apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Ya, tenang. Bisa ya. Saya itu kalau pembelajaran di renang, biasanya itu saya mengajak anak-anak tersebut ke kolam renang. Itu ada di kolam renang Kelambu di Grobogan itu. Ya, yang pertama pembelajaran renang itu, yang pertama saya bedakan antara cewek dan cowok, dan bisa renang dan belum bisa renang. Itu saya bedakan melalui dasar-dasar teknik. Itu yang cewek, yang pertama tak suruh berpasangan dengan teman ceweknya juga, lalu gerakan dari kaki dulu pertama, terus kalau sudah kaki bisa, terus dilanjut ke gerakan tangan seperti yang kita sebut. Pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu yang pertama adalah profil ya, profil pelajar. Itu yang pertama. Saya itu kan ada beberapa kurikulum merdeka, ada CP, ada ATP ya, dengan capai pembelajaran, ATP alur pembelajaran. Itu yang saya saat ini saya ajarkan mengenai kurikulum merdeka. Itu yang pertama, dengan adanya CP, capaian pembelajaran, itu saya menggunakan dua metode. Pertama, metode penugasan, yang kedua praktek, yang ketiga saya penugasan membuat video atau konten. Tak suruh pencaksilat contoh. Yang kedua senam. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Pertama itu memahami tentang P5 itu ya, penguatan tadi, profil, penguatan profil. Pelajar Pancasila itu yang ada beberapa definisi. Ada pertama ada ketakwaan, yang kedua gotong royong, terus berpikir kritis, mandiri, dan ada
sekarang itu ada mengenai P5, ada kayak semacam literasi, pameran itu, terus ada perawatnya itu P5 itu banyak di praktek atau di proyek. Ada beberapa semester, ini akhir semester ini ada P5. Itu ada antar ada pameran, pengawatan makanan atau gadek atau sesuatu. Antar kelas Ada kelasnya. Ya, itu kelasnya itu berlomba berjuara kalau di SMP. Ada beberapa produk yang dipasarkan. berarti disebut kayak gula kelas itu. Kelas meeting sementara itu belum ada karena ada Adiliata kemarin itu sekolah SMP 1 Karangayam itu menjuarai Adiliata nasional. Sekarang di semester ini digunakan untuk lomba UKS. Nah, dimulai dari Sabtu kemarin, entah dilanjut di hari Senin, ada lomba UKS membersihkan kelas. Itu semuanya atas kebersihan harus dipenuhi, dan ada apa itu salah kotor-kotor yang ada di dalam kelas itu harus dibersihkan semuanya, dan memilih antara sampah non organik dan organik. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Fleksibilitas itu anak tersebut harus benar-benar tahu kurikulum mereka itu seperti apa. Benar-benar kita dituntut oleh kurikulum itu. Kita harus tahu P5 itu apa, profil pelajaran Pancasila itu. Jadi benar-benar semua itu dipenuhi. Ada nanti ada sebutannya kriteria-kriteria, tapi saya itu masih ada beberapa yang saya sampai saat ini dalam mengajar di kurikulum Merdeka itu saya sangat senang juga. Ya, ada yang tidak senang juga ada, tapi saya nikmati lama-kelamaan kurikulum Merdeka itu sangat menyenangkan. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Itu senang saja. Karena prasarana. Oh, sarana itu yang pertama itu dari lapangan, terus ada net, ada bola. Pembelajaran itu poli itu ya. Poli yang pertama itu anak tersebut melakukan praktek secara langsung satu per satu, dibagi menjadi 2 kelompok. Itu yang ada yang cewek dan yang cowok. Itu yang pertama itu adalah yang cowok satu per satu membawa bola untuk yang pertama melakukan gerakan servis, harus benar-benar bisa melewati net tersebut. Misal anak tersebut tidak bisa melewati net, disuruh masuk satu langkah, melangkah satu langkah, maju satu langkah, 2 langkah, sampai anak tersebut itu bisa melewati net. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka? Contoh senam itu anak tersebut melihat video dulu di proyektor, habis itu
guru tersebut mengajarkan gerakannya, gerakan step 1 sampai step 2. Gerakan tersebut dikalibrasikan berkoordinasi dengan tangan semua anggota tubuh, dari kepala, dari tangan sampai ke kaki. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pengajaran yang sering Anda gunakan? Yang pertama itu di YouTube, yang kedua mencari informasi di buku perpustakaan atau di HP juga, di TikTok, Instagram, di IG, di Instagram itu, Telegram, juga media sosial yang lainnya. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan merdeka? Yang pertama itu adalah penilaian saya itu dari kriteria yang diterapkan kurikulum merdeka, itu dengan sikap, dengan kedisiplinan, ketakwaan, bergotong royong, praktek, dan juga praktek itu ada beberapa tahap. Itu ada yang pertama praktek gerakan spesifik yang melalui cabang olahraga semuanya. Bagaimana Anda menggunakan metode penelitian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, saya di kurikulum merdeka penelitian itu saya mengambil yang pertama itu di voli atau di sepak bola. Sepak bola saya itu melihat meneliti di SSB. Itu pengalaman saya itu di SSB, saya pernah ikut juga atau melatih di SSB Desa. Terus saya mengambil penelitian juga, dan saya juga bergabung dengan SSB di kota Purwodadi yang ada itu ada Persipur itu juga. Dan saya memotivasi kepada peserta didik juga sama, kalau misal ada kesempatan untuk merekrut atau gabung saja di kabupaten. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Yang pertama kerjasama, koordinasi antara semua guru itu harus perlu dijaga. Yang kedua itu harus benar-benar mendukung adanya kurikulum merdeka itu, dan kita harus menyampaikan tentang anak tersebut mengenai kriteria yang ada di kurikulum merdeka. Apa pengalaman Anda dalam mengembangkan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Pengembangan peserta didik harus minat pengembangan peserta didik itu harus berminat olahraga yang menyenangkan, yang bersenang. Contoh itu ada di senam, contoh itu ada beberapa itu membuat konten. Contoh konten tersebut itu ada senam aerobik, senam SKJ, dan senam PGRI, itu juga bisa. Itu anak-anak tersebut juga senang, tidak semua apa yang diajarkan oleh guru itu, dan juga guru itu harus juga pendekatan sama peserta didik juga, tidak harus habis mengasihkan materi harus yang atau tidak mengevaluasi, harus benar-benar anak tersebut membuat evaluasi dan paham. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Harus mempunyai, yang pertama harus mempunyai keterampilan, yang kedua
juga harus benar-benar mentalnya dan pengetahuan itu juga, pengetahuan, keterampilan, terus kelincahan juga, keterampilan dan kelincahan. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Saya itu kalau serta didik harus benar-benar tahu apa saja yang tantangan tersebut harus dilakukan dengan senang hati, tidak terbebani, dan anak itu harus benar-benar melewati beberapa kriteria yang ada di kurikulum Merdeka tadi. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Dalam aktif pembelajaran di Penjaskes atau PJOK itu harus benar-benar, yang pertama itu anak tersebut jangan sampai anak mempunyai jiwa trauma, karena anak tersebut pelajaran PJOK itu berbasis fisik, itu harus benar-benar dipahami dulu, contoh di atletik itu ada beberapa cabang olahraga, ada materi lompat jauh, lari, lompat tinggi, dan ada bela diri. Itu harus benar-benar diketahui oleh peserta didik. Karena apa? Salah satu itu saya mengalami di lapangan, ada anak tersebut mencoba untuk mencederai temannya. Contoh pencak silat itu ada beberapa yang mengikuti program latihan ada di PSHT itu, karena apa? Di bela diri itu dengan di PSHT itu beda. Itu ada beberapa teknik dasarnya juga beda. Tendangan, terus pukulan itu sangat beda. Di bagian mana yang tidak boleh dipukul harus benar-benar tahu. Anak tersebut itu, pengalaman saya mencoba ditonjok di perut itu, dia itu merasa kesakitan dan saya tak suruh tanggung jawab untuk kejadian tersebut. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Dalam pengembangan belajar, anak tersebut harus benar-benar aktif dalam pembelajaran, harus mempunyai mental yang kuat dan harus benar-benar banyak-banyak informasi-informasi yang ada di internet maupun di buku tersebut. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Pendukungan dari masyarakat orang tua ya. Ini dikasih pemahaman dulu mengenai kurikulum Merdeka itu seperti apa, kontennya seperti apa, produknya seperti apa, prosesnya seperti apa, produknya apa. Itu benar-benar orang tua harus mendukung, karena apa? Anak tersebut ini ke arahnya itu menjadi wirausaha juga bisa. Terus yang kedua, dukungan
orang tua yang pertama itu harus benar-benar mendukung di sekolah. Gitu. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Ya, ada. Yang pertama itu pada saat anak tersebut melakukan tindakan yang tidak perlu dicontoh. Yang pertama itu kayak berkelahi, yang kedua sikapnya yang tidak baik. Setiap saya itu melaporkan bisa 1 minggu sekali, bisa pada saat menghasilkan rapor hasil pembelajaran juga bisa. Itu benar-benar tidak juga memantau dari sekolah dan juga dipantau lewat lingkungan masyarakat juga. Cukup saya akhiri. Cukup sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.